Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Mita dalam pelajaran matematika. Oke adik-adik, kali ini Kak Mita akan menjelaskan materi tentang pola bilangan, barisan, dan deret. Materinya lebih kepada pengertian pola bilangan, jenis-jenis pola bilangan, barisan dan deret aritmatika. Pertama, kita akan membahas tentang pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Nah, pola bilangan adalah suatu bilangan yang memiliki aturan tertentu. Contoh, di sini Kak Mita punya barisan bilangan 1, 2, 3, 4. Pola bilangan ini memiliki aturan ditambah 1. Maksudnya ditambah 1 gimana ya? Maksudnya seperti ini. 1, 2. Nah, dari 1 ke 2 ini ditambah 1. Kemudian 2, 3. Dari 2 ke 3 ini ditambah 1. 3, 4. Dari 3 ke 4 ini juga ditambah 1. Jadi polanya itu dari suku 1 sampai suku berikutnya memiliki pola yang sama. Selanjutnya adalah jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ini memiliki aturan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan 1 sebagai bilangan awal. Jadi, untuk pola bilangan ganjil, bilangan 1 ini selalu di depan. Artinya dia menjadi suku awal. Seperti ini bilangan 1. Yang kedua, bilangan selanjutnya memiliki selisih 2 dengan bilangan sebelumnya. Artinya, bilangan pertama 1, bilangan selanjutnya selalu ditambah 2. Seperti ini ya. 1, 3, 1 tambah 2 jadi 3. Kemudian 5, 3 ditambah 2 jadi 5. Kemudian 7, 5 ditambah 2 menjadi 7. Paham ya adik-adik? Selanjutnya, pola bilangan genap. Pola bilangan genap juga sama, memiliki aturan. Aturannya apa ya? Yang pertama, bilangan 2 sebagai bilangan awal. Jadi angka 2 itu menjadi suku pertama. Bilangan selanjutnya memiliki selisih 2 dengan bilangan sebelumnya. Nah, sekarang kita perhatikan ya pola bilangannya. Berikut polanya nih. 2 menjadi awalnya, kemudian selanjutnya ditambah 2. 4, 6, 8. Gampang ya adik-adik. Selanjutnya, barisan dan deret aritmatika. Pengertian barisan aritmatika. Barisan dan deret aritmatika adalah sebuah pola bilangan dengan suatu pola khusus. Pola khususnya itu apa ya? Nah, pola khususnya itu adalah suku bilangan itu selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Jadi hampir sama seperti pola barisan yang sudah kakak jelaskan sebelumnya. Tapi di sini diperhatikan ya yang bertanda warna merah itu dia di sini suku bilangan itu polanya khususnya dengan bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Contoh 1, 3, 5, 7, 9. Kalau diperhatikan, ini memiliki pola bertambah 2.
1 tambah 2, 3. 3 ditambah 2 menjadi 5. 5 ditambah 2 menjadi 7. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, 2, 5, 8, 11, 14. Bertambah 3. Benar ya adik-adik? Ini bertambah 3 semua. Kemudian yang ketiga, 50, 45, 40, 35, 30. Wah, ternyata ini polanya semakin lama dia akan semakin menurun atau mengecil. Artinya polanya ini berkurang. Berkurang 5. Selanjutnya kita sudah masuk ke dalam rumus. Jadi perhatikan baik-baik. Adik-adik pahami. Adik-adik rangkum rumusnya. Rumus suku ke N barisan aritmatika. Rumusnya apa ya? Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N kurang 1B. Disingkat menjadi ANIB. A, N, 1B. ANIB. Untuk memudahkan kalian dalam menghafal rumus, kita singkat menjadi ANIB. Ingat ya adik-adik, ANIB. Apa ya rumusnya ini? UN itu apa? A itu apa? N itu juga apa? Dan B itu apa? Kita jelaskan satu-satu ya. UN adalah suku ke N. Artinya suku ke N itu misalnya dia ada di baris kedua. Ya berarti dia disebut suku kedua. Kalau dia menjadi bilangan awal berarti dia namanya suku ke-1 atau U1. Selanjutnya A. A itu apa? A adalah suku pertama. Jadi suku pertama ini bisa dilambangkan dengan A atau bisa juga dilambangkan dengan U1. Selanjutnya N itu apa? N adalah bilangan asli untuk menyatakan urutan. Ingat ya adik-adik, N ini adalah urutan angkanya. Selanjutnya B. Apa itu B? B itu adalah pembeda. B itu bisa berupa penjumlahan atau bisa juga pengurangan. Untuk lebih jelasnya kakak akan memberikan contoh. Contohnya adalah tentukan suku ke-30, artinya tentukan suku yang berada pada baris ke-30 dari barisan aritmatika berikut. 11, 15, 19, 23, 27. Penyelesaiannya, dalam barisan aritmatika kita harus mengetahui A dan B. B-nya itu adalah 4. Kita lihat kenapa bisa B-nya itu 4. Nah, 4 ini didapat dari pengurangan dua suku yang berdekatan. Misal ini ya, 27 dikurang 23 atau 23 dikurang 49 atau 19 dikurangi 15 atau 15 dikurangi 11. Kak, kenapa dikurangnya mundur? Iya, karena kita harus mengurangi suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Selanjutnya A. A ini adalah suku awal. Suku awalnya adalah 11. Selanjutnya, kita selesaikan ya. UN sama dengan ANIB rumusnya. Nah, U30 karena yang ditanya adalah suku ke-30, maka di sini ditulis U30. Artinya N ini adalah urutannya. U30 sama dengan A. A-nya kita ganti jadi 11. Ditambah N. N-nya kita ganti jadi 30. 30 dikurang 1, kemudian dikali 4. Nah, ini ya penyelesaiannya nih. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti 30 kurang 1 adalah 29. Kemudian dikali 4. 11 ditambah 116. Jadi hasilnya adalah 127. Selanjutnya,
kita akan belajar tentang jumlah n suku pertama deret aritmatika. Rumusnya. Sebelum kita masuk ke rumus, kakak mau jelasin dulu nih. Jika barisan aritmatika berikut 1, 3, 5, 7, 9, maka deret aritmatika adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Jadi bedanya barisan dengan deret, kalau barisan adalah hanya meletakkan suku kemudian dipisah dengan tanda koma. Tapi kalau deret itu adalah bentuk barisan yang kita tambah-tambahkan, itu disebut dengan deret. Nah, ini adalah rumusnya. Rumusnya itu adalah Sn sama dengan 1/2n dalam kurung 2A plus n min 1 kali B. Bedanya dengan rumus yang tadi, hanya di sini nih terletak pada ini nih, 1/2n dalam kurung 2. Selebihnya ditambah anit aja, sama seperti rumus UN. Bedanya apa dengan rumus UN? Kakak jelasin dulu nih satu persatu. Sn itu adalah jumlah n suku pertama deret aritmatika. Misal, ada 5 suku. Kalau kita tambahkan dari suku 1 sampai suku kelima, itu disebut jumlah 5 suku pertama. Kenapa disebut jumlah 5 suku pertama? Karena kita menjumlahkan 5 suku yang berada di awal, dimulai dari suku 1 sampai suku kelima. Kemudian n itu adalah bilangan asli untuk menyatakan urutan, sama ya seperti yang tadi. Kemudian B ini pembeda, sama juga. Nah, supaya kalian lebih paham, kakak akan memberikan contoh. Contohnya adalah, tentukan 10 suku pertama dari barisan aritmatika. 3, 5, 7, 9. Penyelesaiannya, sebelum masuk ke rumus, kita harus mencari nilai B dan A terlebih dahulu. Nilai B-nya ini adalah 2, karena didapat dari 3 ke 5 itu ditambah 2. Oh, berarti B-nya adalah 2 gitu ya. Di sini caranya. Kakak kurang dari 2 suku yang berdekatan. A-nya ini adalah 3 nih, suku awalnya 3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya sama seperti yang tadi ya, tinggal kita tulis aja. Kemudian kita tinggal masukin aja Sn. N-nya kita ganti menjadi 10 karena yang mau ditambahkan adalah 10 suku. Jadi di sini kalian tulis S10. 1/2 dikali N. N-nya juga sama, tetap 10. Dalam kurung 2A. Artinya 2 dikali 3 karena A-nya adalah 3. Ditambah N. N itu juga 10, sama. 10 dikurang 1 dikali B. B-nya itu adalah 2. Tulis di sini 2. Selanjutnya, S10 sama dengan, nah ini kalian boleh nih hitung dulu, 1/2 dikali 10, atau 10 dibagi 2, jawabannya adalah 5. 2 dikali 3, 6, ditambah, ini kita kurangi dulu nih, yang ada dalam kurung, 10 dikurang 1, 9. Kemudian dikali 2. Next, S10 ini menjadi 5, 6, ditambah ini yang kita ubah. 9 dikali 2, 18. Selanjutnya, S10 sama dengan 5, yang ini kita tambahkan menjadi 24. Hasilnya adalah 120. Jadi, jumlah 10 suku pertama barisan aritmatika tersebut adalah 120. Oke, semoga adik-adik paham ya contoh yang kakak jelasin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga materi yang sudah kakak berikan bisa bermanfaat, bisa kalian pahami. Kalau adik-adik masih kurang paham, boleh tanya langsung ke kakak ya. Ditunggu materi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.